Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui pekerjaan di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya teruskan dan saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana ada info terbaru terkait dengan pengangkatan honorer yang telah terdaftar di database BKN. Nah, di sini informasi terbarunya Bapak Ibu bahwa ada info baru bahwa tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN dapat afirmasi pada pengadaan ASN 2023. Nah, katanya ini satu pertanyaan Bapak ya. Nah, di sini BKN memberi jawaban terkait dengan hal tersebut. Bagaimana afirmasinya dan apa jawaban BKN terkait dengan informasi bahwa honorer yang terdaftar di database BKN ada afirmasi dalam hal pengadaan ASN 2023. Simak video ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berita Selera.com mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana pada pengadaan ASN 2023 ini katanya ada afirmasi bagi honorer yang telah terdaftar di database BKN. Tenaga honorer kembali dibicarakan mengenai pengangkatan menjelang November 2023 nantinya. Ingat Bapak Ibu bahwa November adalah masa tenggat waktu penghapusan honorer sesuai dengan peraturan pemerintah sebelumnya bahwa 5 tahun masa kerja honorer maka akan dihapuskan. Tapi jangan khawatir dengan penghapusan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Menpan RP dan BKN telah menyusun strategi agar instansi daerah sesegera mungkin mengumpulkan SPTJM para tenaga honorer. Dan ini telah dilakukan Bapak Ibu pada tahun 2022 kemarin, kemudian ditambah dengan kesempatan terakhir bagi 120 instansi yang belum mengupload SPTJM yang telah diberi kesempatan oleh BKN dan Menpan RB pada tanggal 15 sampai dengan 30 Maret 2023, bulan sebelum ini. Nah, tentunya ada maksud dan tujuan Bapak Ibu kenapa harus didesak oleh pemerintah pusat terkait dengan pengumpulan SPTJM ini bagi para tenaga honorer. Maka diterbitkanlah surat edaran pada 10 Maret 2023 yang menyatakan kalau pendataan tenaga honorer akan dibuka kembali. Hal ini bertujuan supaya instansi-instansi mengumpulkan SPTJM-nya. Dalam surat edaran nomor 2853 garing S datar SI titik 01.01 garing SD garing E 3 Romawi 2023 tentang pendataan tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan menurut data pada aplikasi pendataan tenaga honorer ditemukan 120 instansi pusat dan instansi daerah yang belum mengunggah SPTJM. Terkait dengan pendataan tenaga honorer, mungkin membuat penasaran apakah tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN akan mendapat afirmasi di pengadaan CPNS atau P3K 2023 tahun ini. Nah, ini adalah satu pertanyaan atau satu hal yang perlu kita simak bersama, kira-kira benar atau tidak bahwa honorer yang telah terdaftar di database BKN itu mendapatkan afirmasi pada rekrutmen CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Auditya Nugraha selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKN menjawab, pendataan yang dilakukan sebelumnya memang akan menggrab, tapi
tidak semuanya. Dan itu tidak semua, karena ada batasan-batasannya, sedangkan ada jabatan-jabatan yang memang tidak dilakukan pemetaan dan juga ada filter-filter tertentu, sehingga kalau kita menggrab semua nantinya, kalau memang dijadikan kebijakan, ini kata Auditya. Namun Auditya mengungkapkan kalau tenaga honorer hanya perlu menunggu saja. Tapi kita akan lihat ke depannya seperti apa kebijakan yang diambil untuk data yang sudah ada. Nah, ini pernyataannya Bapak Ibu ya, yang mana kita akan menunggu dan Bapak Ibu honorer harus menunggu. Tentunya yang ditunggu adalah keputusan pemerintah terkait dengan pengadaan ASN yang akan didasarkan pada data dasar Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar database BKN. Dengan catatan, semua telah mengupload atau telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Namun Auditya mengungkapkan kalau tenaga honorer hanya perlu menunggu saja. Ingat Bapak Ibu ya, di sini tegaskan bahwa Bapak Ibu hanya menunggu saja. Kita akan lihat ke depannya seperti apa kebijakan yang diambil untuk data yang sudah ada tersebut. Saya yakin bahwa pasti ada feedback dari data yang sudah ada tersebut. Dilansir berita solera.com dari YouTube ASN Pelayan Publik pada tanggal 7 Mei 2023, Auditya menjelaskan lebih jauh kalau sebenarnya data itu sedang dianalisa dan sudah diberikan pada tim yang memang saat ini bertugas menganalisa seluruh data-data tenaga honorer tersebut. Sehingga ini kebijakannya buat ke depan gitu, seperti apa sih potret dari tenaga honorer di Indonesia ini. Dari semua pemerintah, ujar Auditya. Jadi, apabila pertanyaannya bisa atau tidak digunakan dalam penerimaan CASN 2023, itu akan menjadi kebijakan lain dari kementerian atau instansi yang tenaga honorer berasal dari data tersebut. Jadi, apabila pertanyaannya seperti itu, maka tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipikirkan. Ana, yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, mengatakan kalau pendataan tenaga honorer tersebut bertujuan untuk melakukan atau dilakukan pemetaan, penataan, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap tenaga honorer seluruh Indonesia. Itu memang tujuan utamanya Bapak Ibu ya. Tetapi terkait dengan pengadaan ASN, baik CPNS maupun P3K 2023, apakah nantinya itu ada hubungannya? Ya, menurut saya pribadi itu ada hubungannya ya, karena pada dasarnya dalam hal sah dan resminya honorer itu, yaitu telah terdaftar database BKN dengan disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau pengakuan dari PPK masing-masing instansi bahwa honorer itu benar-benar ada dan memiliki masa kerja sekian dan seterusnya. Karena semua potret terkait dengan honorer itu telah masuk dalam database BKN. Anda menandaskan bahwa pendataan ini tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya, terkait dengan afirmasi, begitu ya, maka itu sendiri merupakan produk dari hasil kajian dari Kemenpan RB, jelas Ana saat itu. Kemudian, kita support dengan dukungan data untuk diolah sedemikian rupa dan menghasilkan kebijakan terbaik bagi Indonesia lanjutnya. Ana juga meminta para tenaga honorer tetap menunggu hasil kajian dari pemerintah pusat yang nantinya berwujud kebijakan dalam penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa data honorer atau honorer yang telah terdaftar dalam database BKN akan mendapatkan afirmasi dalam hal pengadaan ASN, aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya yang pasti adalah bahwa Bapak Ibu honorer yang telah terdata di dalam database BKN secara sah dan resmi diakui oleh pemerintah pusat bahwa keberadaan Bapak Ibu honorer yang telah masuk dalam database BKN itu benar-benar adanya sebagai honorer yang telah mengabdi selama ini di instansi pemerintah dalam hal membantu para ASN dalam kegiatan pelayanan publik di tempat Bapak Ibu kerja masing-masing. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semoga
Hal ini nantinya akan tercapai bahwa Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN mendapatkan afirmasi dalam rekrutmen ASN, CPNS, dan P3K 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.